Assalamualaikum guys, tuh jumpa lagi di Al Hakmul Channel. Kali ini kita akan mereview Kemboja tumpuk atau adenium tumpuk saya yang lagi berbunga. Oke guys, tuh jangan lupa like dan subscribe ya, serta share dan aktifin lonceng notifikasinya. Oh ya guys, tuh kebetulan adenium yang sedang berbunga itu yang berwarna merah terang, kemudian juga ada merah marun atau agak hitam-hitaman, kemudian pink keputih-putihan dan putih serta kuning. Saya sangat menggemari dan menyukai sekali untuk mengkoleksi adenium atau Kamboja Jepang ini karena memiliki bunga yang indah, juga keanekaragaman bunganya itu membuat saya tidak bosan-bosan untuk mengkoleksi adenium ini ya guys. Seperti yang guys lihat, yang ini sebenarnya warna color bunganya ini arah-arah ke merah muda, tapi dilihat dari kamera ini agak merah-merah terang, tapi sebenarnya arah-arah ke merah muda, bisa mendekati ke arah pink ya. Yang ini baru merah-merahnya merah terang, nanti berapa saat berapa hari kemudian akan berubah menjadi hitam di pinggir-pinggiran, semua kembangnya akan berubah hitam, merah hitam-hitaman. Ini udah gesto bisa lihat nih, hitamnya udah muncul. Kalau yang ini pink, kemudian di tengah-tengahnya itu putih. Inilah yang menyebabkan saya mengapa saya sangat menyukai sekali untuk mengkoleksi adenium, karena adenium tumpuk, karena bunganya itu hampir mirip dengan bunga mawar atau bunga ros. Begitu juga dengan colornya itu beraneka ragam loh guys, tidak kalah keanekaragaman jenis warna dari bunga tumpuk ini dengan bunga ros. Jadi saya sangat menggemari sekali, banyak kalau kedapat bunga saya selalu beli yang varian baru. Kalau memang ada varian baru ya, terutama yang color baru, akan saya beli. Awalnya dulu saya waktu pertama koleksi bunga adenium atau Kamboja Jepang ini, sering mengalami busuk batang atau busuk akar bongkol, karena waktu itu saya tidak mengetahui bahwa Kamboja ini sebenarnya itu tanaman yang tidak perlu disiram terlalu sering. Ibaratnya dia ini tanaman yang tidak butuh begitu banyak air. Dulu waktu pertama saya mulai mengkoleksi, saya sehari menyiramnya 2 kali, sehingga banyak adenium saya yang mengalami busuk akar atau bongkol. Begitu saya sharing, saya buka YouTube dan sharing dengan teman-teman, akhirnya saya dapat informasi bahwa adenium ini tidak boleh terlalu banyak disiram. Yang ini yang putih loh guys, tuh putih tapi tumpuk, lapisan tumpuknya cuma 2 lapis, jadi tidak terlalu tebal. Ada juga yang bunga adenium yang tumpukannya itu berlapis-lapis, patilnya itu berlapis-lapis. Ini kebetulan saya ini apa tuh, saya buat satu bawah pohon, saya sambung menjadi beberapa jenis bunga. Yang ini kelihatan 3 nih bang, yes tuh. Ini 3 jenis varian bunga yang saya jadikan satu. Waktu itu saya belajar untuk menyambung, yang alhamdulillah akhirnya bisa hidup dan sekarang sedang berbunga. Yang putih, kemudian yang tumpuk biasa, yang tidak istilahnya itu bunga adeniumnya itu tidak tumpuk, tidak bertumpuk, tapi bunga seperti bunga biasa yang sering kita temui di rumah-rumah masyarakat. Nah, kalau yang ini daunnya itu seperti parigata. Ini hasil dari sambungan saya loh guys tuh. Pertama nyambung alhamdulillah berhasil, sekarang sudah mulai berbunga. Satu pohon ada yang saya buat 5 jenis warna bunga color. Nah, kebetulan juga nih Wijaya Kusuma saya itu juga lagi berbunga tuh, banyak sekali loh guys tuh. Nanti saya akan bikin vlog tersendiri untuk Wijaya Kusumanya ya guys tuh. Nah, ini untuk sharing bisa dilihat, ini cantik sekali bunga Wijaya Kusumanya atau sedap malamnya. Jadi guys kalau mau koleksi adenium, yang perlu diperhatikan di samping medianya harus porosnya tinggi, kemudian juga jangan terlalu sering menyiramnya ya. Artinya bunga adenium ini adalah bunga yang dapat menghemat air. Jadi kita tidak perlu membutuhkan banyak air untuk menyiramnya, karena cukup 2 hari sekali, atau kita bisa periksa, kita tusuk pakai jari, seandainya masih basah nggak usah disiram dulu guys tapi kalau udah kering baru kita siram, agar nanti tidak terjadi busuk akar loh guys oke guys
Untuk menghindari adenium atau kemboja kita ini mengalami busuk akar atau bongkol, sebaiknya kita memperhatikan campuran dari media yang kita gunakan. Biasanya para pecinta adenium atau kamboja Jepang ini menggunakan 3 campuran, yaitu sekam, padi, kompos, dan tanah biasa dengan perbandingan 1:1:1. Tetapi pengalaman saya ketika musim hujan terjadi, adenium saya banyak yang mengalami busuk akar atau bongkol, teman-teman guys toh. Kemudian saya berpikir untuk mencoba beberapa campuran sebagai medianya. Akhirnya saya jatuh pilihan pada pasir malang, kemudian sekam, kohe, kotoran hewan, saya gunakan kotoran kambing, kemudian tanah biasa dan pasir dengan perbandingan 1 untuk pasir malang, 1 untuk kohe atau kotoran hewan, 1 untuk sekam padi, dan untuk tanah dan pasir sungai yang halusnya itu setengah-setengah. Kemudian berapa saat saya amatin, ternyata pertumbuhan bongkolnya itu menjadi pesat, kemudian daunnya itu hijau mengkilat, dan berapa bulan kemudian saya amatin nggak ada yang busuk akar. Begitu juga musim penghujan nggak ada yang busuk akar. Adenium yang saya tanam di media campuran yang saya coba tadi itu tetap tidak akan mengalami busuk akar untuk sampai sekarang. Sedangkan media yang lazimnya yang digunakan oleh pecinta adenium itu ada beberapa batang yang mengalami busuk akar loh guys toh. Mungkin kita semua juga di rumah memiliki beberapa pohon pokok adenium atau kamboja Jepang ini dan ingin untuk memperbesar akar atau bongkolnya, karena menurut kita bongkol adenium inilah yang menjadi daya tarik dari adenium selain dari kelopak bunganya ya guys toh. Sebaiknya kita perhatikan pada wadahnya, kita gunakan wadah atau pot yang cukup besar diameternya, karena dengan begitu kita harapkan nanti nutrisi untuk pembesaran bongkolnya itu akan terpenuhi oleh media yang ditempatkan dalam wadah yang cukup besar loh guys toh. Oh ya guys toh, selain itu penempatan adenium kita harus diperhatikan. Usahakan atau letakkan adenium atau kamboja kita ini di tempat yang mendapatkan cukup cahaya matahari. Tetapi usahakan jangan mendapatkan cahaya matahari langsung, karena nanti ketika kita terlambat menyiramnya, karena dia suhunya yang terik, itu daunnya akan kuning dan akan rontok dan akan merusak penampilannya. Nah begitu juga nanti guys tuh, ketika adenium kita itu mulai mengeluarkan kuncup bunga, jika kita letakkan di tempat yang mendapat cahaya matahari langsung, maka nanti dikhawatirkan kuncupnya itu akan kering sebelum mekar. Seandainya ada pun yang mekar, tetapi kita tidak akan melihat bunga adenium kita itu sempurna, karena pasti ada cacat di kelopak-kelopak bunganya karena terpanggang oleh teriknya cahaya matahari. Nah, kemudian ya guys, bagi kita nih yang baru membeli adenium dan kita pingin sekali dan penasaran, oh gimana sih warna bunganya, gimana sih bentuk kelopaknya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah posisi penempatan adenium atau kamboja Jepang kita ini guys toh. Usahakan adenium atau kamboja Jepang kita ini diletakkan di tempat yang mendapat cahaya matahari penuh, tetapi tidak dengan cahaya matahari langsung, sehingga nanti diharapkan ketika dia mulai berbunga, kuncupnya itu tidak kering sebelum mekar. Jadi nanti kita akan melihat ada menemui kelopak bunga yang sempurna dan tidak ada cacatnya guys toh. Nah, kalau yang ini kambojanya sudah saya sambung dengan 5 jenis varian bunga tumpuk yang nanti kalau sudah berbunga mudah-mudahan jadi bagus ya bunganya, karena dalam satu pohon saya sambung dengan 5 varian atau jenis bunga kamboja tumpuk yang sudah mulai bertunas loh guys toh. Kalau ini kamboja biasa yang pohonnya bisa tinggi, kemudian aroma bunganya itu wangi sekali guys toh. Biasanya ini kalau di Bali ini dipergunakan untuk ritual ibadah peribadatan, kemudian juga diperjualbelikan untuk sebagai bahan pewangi parfum atau teh. Sedangkan yang ini adalah adenium dengan bunga kelopak tunggal atau tidak, bukan bunga tumpuk. Yang ini juga hasil sambungan dengan
kelopak tunggal, tapi daunnya ini varigata ada warna putihnya daunnya guys tuh. Jadi di sini saya sengaja membuat sambungan khusus untuk adenium yang kelopak tunggal aja guys tuh. Dan sekarang sedang berbunga. Ini jenis bunganya itu 3 warna, yang merah marun, kemudian agak pink dan merah biasa. Oke guys tuh, sekian dulu guys tuh. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifin lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa ya guys tuh untuk di-share, karena men-share sesuatu yang bermanfaat walaupun sedikit adalah ladang amal untuk kita nantinya. Oke guys tuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.